Halo semua, perkenalkan nama saya Syarifah Faiza Nadiatun Nafra Ba'bud dengan NIM akhir 594. Saya berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini kita akan membahas terkait tes bakat. Apa saja yang ada dalam tes bakat? Yang pertama, yaitu definisi bakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata bakat diartikan sebagai kepandaian, sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir. Bakat secara umum mengandung makna kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu pengembangan dan latihan lebih lanjut. Jadi yang disebut bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Nah, bakat secara umum apabila kemampuan yang berupa potensi bersifat umum, misalnya bakat intelektual. Sedangkan bakat khusus apabila kemampuan yang berupa potensi tersebut bersifat khusus, misalnya bakat akademik dan sosial. Bakat khusus ini biasanya disebut dengan talent, sedangkan bakat umum disebut dengan istilah gifted. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi bakat. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bakat seseorang, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan. Faktor yang pertama yaitu faktor genetik atau keturunan. Bakat seringkali merupakan warisan dari orang tua atau leluhur. Faktor ini berpengaruh pada struktur fisik, fungsi otak, dan kemampuan sensorik yang menjadi dasar bagi perkembangan bakat. Contoh, anak dari seorang musisi bisa memiliki kepekaan musikal yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Faktor yang kedua yaitu faktor biologis yang mana meliputi kondisi fisik kesehatan seseorang sejak lahir atau selama masa pertumbuhan. Hal ini juga mencakup kondisi otak yaitu struktur otak, konektivitas saraf, dan kerja sistem saraf pusat sangat mempengaruhi kemampuan berpikir dan juga belajar. Faktor yang terakhir yaitu faktor lingkungan, di mana lingkungan di sekitar seseorang memiliki pengaruh besar terhadap muncul dan berkembangnya bakat. Contoh lingkungan mempengaruhi yaitu keluarga. Dukungan dari keluarga, dorongan, dan pola asuh orang tua dapat membantu atau menghambat perkembangan bakat. Selanjutnya yaitu pengertian dari tes bakat itu sendiri. Nah, tes bakat adalah alat ukur psikologi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi atau kemampuan bawaan seseorang dalam bidang tertentu. Tes ini juga dirancang untuk menilai bakat alami atau natural ability, bukan hasil dari pembelajaran atau latihan yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Topik yang berikutnya yaitu terkait perkembangan tes bakat. Nah, perkembangan tes bakat tidak lepas dari sejarah panjang psikologi dan kebutuhan manusia untuk memahami potensi individu sejak dini. Yang pertama, perkembangan awal, yaitu akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Nah, tes bakat muncul dari kebutuhan untuk mengukur kemampuan individu secara objektif, terutama dalam bidang pendidikan dan juga militer. Tokoh penting dalam perkembangan awal tes bakat yaitu Francis Galton pada tahun 1822 sampai 1911, merupakan pelopor pengukuran kemampuan individu. Tokoh penting kedua yaitu Alfred Binet pada tahun 1857 sampai 1911. Pengembangan tes intelijensi pertama untuk anak-anak di Prancis yang menjadi cikal bakal tes IQ dan tes bakat kognitif. Selanjutnya yaitu pada era psikometri dan tes kognitif pada tahun 1920 sampai 1940. Pada era ini mulai muncul pendekatan psikometri yang menekankan pada pengukuran kuantitatif kemampuan mental. Hal ini digunakan juga dalam militer untuk menempatkan personel sesuai kemampuannya. Tes yang dikembangkan pada masa ini yaitu tes bakat verbal dan spasial mulai distandarisasi. Selanjutnya pada tahun 1950 sampai 1980-an. Pada tahun ini pengembangan tes khusus dan multidimensi. Nah, pada tahun-tahun ini berfokus pada pengembangan tes bakat khusus untuk mengukur kemampuan dalam bidang tertentu seperti seni, teknik, musik, dan lain-lain. Dan penggunaan tes dalam konseling karir dan bimbingan siswa semakin juga luas. Selanjutnya pada era digital dan juga komputerisasi pada tahun 1990-an sampai dengan sekarang.
Perkembangan besar pada era ini yaitu tes bakat mulai diintegrasikan ke platform digital sehingga bisa dilakukan secara online dan analisis data menggunakan AI dan machine learning untuk hasil yang lebih personal dan juga akurat. Topik selanjutnya yaitu teori tes bakat. Teori tes bakat adalah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana bakat dapat diukur, apa saja komponennya, dan bagaimana hasil pengukuran tersebut dapat diinterpretasikan untuk menggambarkan potensi seseorang. Di sini terdapat beberapa teori. Yang pertama yaitu teori intelijensi G oleh Charles Spearman. Spearman menyatakan bahwa ada satu faktor umum yang disebut G atau General Intelligence yang mempengaruhi semua bentuk kemampuan kognitif. Tes bakat dianggap sebagai cara mengukur bagian dari faktor G itu, misalnya kemampuan verbal, numerik, atau logika. Teori yang kedua yaitu teori jamak oleh E. Thurston. Dia mengatakan menolak adanya hanya satu faktor umum. Dia juga mengemukakan bahwa kecerdasan terdiri dari beberapa primary mental abilities, antara lain verbal comprehension, numerical ability, spatial visualization, memory, reasoning. Ia juga mengatakan tes bakat modern seringkali dikembangkan berdasarkan faktor-faktor ini. Teori yang ketiga yaitu teori kecerdasan fluid dan crystallized Raymond Cattell. Yang pertama, Fluid Intelligence atau GF, kemampuan memecahkan masalah baru tanpa pengalaman. Yang kedua ada Crystallized Intelligence atau GC, kemampuan yang diperoleh dari pengalaman dan pendidikan. Yang ketiga ada tes bakat cenderung lebih menekankan pada Fluid Intelligence karena fokusnya adalah potensi, bukan pengetahuan. Teori yang keempat yaitu teori Multiple Intelligence oleh Howard Gardner. Gardner mengusulkan bahwa kecerdasan dan bakat tidak hanya satu atau dua jenis, tetapi setidaknya ada 8. Yang pertama, verbal linguistik, yang kedua logika matematis, yang ketiga visual spasial, yang keempat kinestetik, yang kelima musikal, yang keenam interpersonal, yang ketujuh intrapersonal, dan yang kedelapan naturalisasi. Teori yang kelima yaitu teori triarkis oleh Robert Sternberg. Sternberg membagi kecerdasan menjadi 3 aspek. Yang pertama, analitik, kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua, kreatif, kemampuan berpikir fleksibel dan berinovasi. Yang ketiga, praktis, kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tes bakat idealnya mengukur ketiga aspek ini, tidak hanya kemampuan analitik saja.